Saudara-saudara, kita akan membicarakan sebuah tema yang baru, yakni mengapa Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru sebab seperti halnya Hawa, Bunda Maria memainkan peran yang penting dalam sejarah keselamatan manusia. Hawa adalah manusia perempuan pertama yang ketidaktaatannya membawa maut. Ke dunia, sedangkan Bunda Maria oleh ketaatannya melahirkan sang hidup ke dunia. Perbandingan antara Hawa dengan Bunda Maria sebagai Hawa yang baru tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan dengan perbandingan antara Adam dengan Kristus yang disebut sebagai Adam yang baru. Jadi sama seperti bahwa ada keterlibatan Hawa sehingga Adam jatuh ke dalam dosa dan menurunkan dosa asal tersebut kepada semua umat manusia, maka demikian pula ada keterlibatan Hawa yang baru, yaitu Bunda Maria, sehingga Adam yang baru dapat lahir ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Maka tepat jika dikatakan bahwa oleh Hawa umat manusia jatuh dalam dosa dan karena itu dalam kuasa maut, sedangkan oleh Maria umat manusia menerima penghapusan dosa dan karena itu menerima kehidupan kekal. Hawa terpedaya oleh bujukan iblis, sedangkan ia tidak taat kepada kehendak Tuhan, sedangkan Bunda Maria percaya oleh pemberitaan malaikat sehingga ia taat akan kehendak Tuhan. Maka Santo Irenaeus mengatakan bahwa ikatan ketidaktaatan Hawa yaitu belenggu dosa yang mengikat manusia karena ketidaktaatannya kepada Allah diuraikan oleh ketaatan Bunda Maria. Harus diakui bahwa pada awal mula meskipun Adam juga berdosa, namun dosanya dilakukan setelah Hawa terlebih dahulu jatuh dalam dosa ketidaktaatan kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, pada saat penebusan dosa, obat penawarnya adalah kondisi lawannya, yaitu diawali dengan ketaatan Maria, sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah. Maka Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya karena kehendak Allah Bapa. Cara menginterpretasikan kitab suci dengan cara tipologi seperti ini yaitu membandingkan penggambaran perjanjian lama dengan pengenapan dalam perjanjian baru diajarkan oleh Kristus sendiri. Contohnya adalah Kristus mengatakan bahwa ia merupakan pengenapan dari tanah Yunus. Pengorbanannya di kayu salib merupakan pengenapan akan gambaran ular tembaga yang ditinggikan di tiang oleh Musa, dan penjelasannya kepada kedua muridnya di perjalanan ke Emmaus tentang pengenapan kitab suci perjanjian lama di dalam dirinya. Pengenapan perjanjian lama dalam perjanjian baru ini juga diajarkan oleh para murid seperti Rasul Petrus menghubungkan baptisanmu dengan baptisan. Rasul Paulus menghubungkan perjamuan Paskah dengan kurban Kristus dan Adam manusia pertama dengan Kristus sebagai Adam yang baru. Maka tak mengherankan bahwa tradisi suci para rasul dan para bapak gereja juga mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah Hawa yang baru. Dengan demikian, penggambaran rencana keselamatan Allah yang samar-samar dinyatakan di dalam perjanjian lama, kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Dasar kitab suci Roma 12:21
1 Korintus 15:21, Kristus sebagai Adam yang baru. Lukas 1:38, ketaatan Maria membuka jalan bagi ketaatan Yesus. Oleh perkataan Maria, jalanlah pada kau menurut perkataanmu. Kristus masuk ke dalam dunia melakukan kehendak Bapa. Dasar kitab suci, dasar tadi suci. Santo Justinus Martir, ia menjadi manusia melalui sang perawan agar ketidaktaatan yang terjadi dari sang ular dapat dihancurkan dengan cara yang sama seperti perawannya. Sebab Hawa yang adalah seorang perawan dan tidak bernoda, yang percaya pada perkataan sang ular, membawa ketidaktaatan dan maut. Tapi perawan Maria menerima dengan iman dan sukacita ketika mereka Gabriel memberitakan kabar gembira kepadanya bahwa Roh Kudus Tuhan akan turun atasnya dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi dia, sehingga yang kudus yang dilahirkannya adalah Putra Allah. Dan ia menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan melaluinya Yesus telah lahir. Berikut Santo Irenaeus. Sesuai dengan rencana ini, peran Maria taat dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tetapi Hawa tidak taat, sebab ia tidak taat ketika ia masih perawan, dan bahkan ketika ia yang memang telah bersuami namun masih perawan, yang menjadi itikat menjadi tidak taat menjadi sebab kematian baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh umat manusia. Juga Maria yang telah bertunangan meskipun ia perawan dengan ketaatan sebab menjadi sebab keselamatan bagi dirinya sendiri maupun seluruh umat manusia. Juga Lukas memulai silsilah dari Tuhan Yesus sampai kepada Adam, menunjukkan bahwa hanya Dia yang melahirkan mereka kembali ke dalam Injil kehidupan dan bukan mereka yang melahirkannya. Dan dengan demikian ikatan ketidaktaatan Hawa telah dilepaskan dan ketaatan Maria, sebab apa yang telah diikat kuat oleh perawan Hawa melalui ketidakpercayaannya telah diuraikan oleh perawan Maria melalui imannya. Tertulian, sebab ketika Hawa masih perawan, perangkap kata-kata yang telah masuk ke dalam telinganya yang membangun kematian, maka serupa dengan itu ke dalam jiwa seorang perawan harus diperkenalkan kata-kata sabda Allah yang membangun jalan kehidupan, sehingga apa yang telah dihancurkan oleh jenis kelamin ini dapat dan oleh jenis kelamin yang sama dipulihkan kepada keselamatan. Seperti Hawa telah percaya kepada sang ular, Maria percaya kepada sang malaikat. Pelanggaran yang terjadi karena seorang telah percaya oleh seorang lain dihapuskan karena percaya. Berikut dasar magisterium Konsili Vatikan II, konstitusi tentang gereja Lumen Gentium. Atas titah Allah, Maria diberi salam oleh malaikat pembawa warta dan disebut penuh rahmat. Demikianlah Maria, putri Adam, menyetujui sabda ilahi dan menjadi bunda Yesus dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun. Ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membangkitkan diri seutuh sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya untuk dibawa dia dan beserta dia. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengabdi diri kepada misteri penebusan, maka
Memang tepatlah pandangan para bapa suci bahwa Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerjasama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Sebab seperti dikatakan oleh Santo Irenaeus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya sendirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maka tidak sedikit dari para bapa zaman kuno yang dalam pewartaan mereka dengan rela hati menyatakan bersama Irenaeus, ikatan disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Sambil membandingkannya dengan Hawa, mereka menyebut Maria bunda yang hidup. Sering pula mereka menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Sebab dalam iman dan ketaatan ia melahirkan putra Bapa sendiri di dunia, dan itu tanpa mengenal pria, dalam naung Roh Kudus sebagai Hawa yang baru, bukan karena mempercayai ular yang kuno itu, melainkan karena percaya akan utusan Allah dengan iman yang tak tercemar oleh kebimbangan. Ia telah melahirkan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara, yakni umat beriman. Maria bekerjasama dengan cinta kasih keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka. Katekismus Gereja Katolik 14 726 2618 2853 129. Oke, sekian dan terima kasih.